Dengan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, suatu metode transmisi adalah melalui permukaan barang. Ide dari riset ini muncul ketika saya melihat orang tua saya harus membersihkan barang yang dibeli dari luar, dan walaupun masyarakat menggunakan masker, mereka jarang sekali menggunakan sarung tangan dan masihlah memegang pegangan tangan atau gagang pintu, yang bisa menjadi media penularan virus tersebut. Nama saya Ryan Idenyo dari SMP Citadi Christian West Campus, dan riset saya adalah biosintesis nanopartikel tembaga dengan Aderatum chronozoides, media antimikroba di masa new normal. Nanopartikel tembaga memiliki keuntungan besar karena kemampuan antimikrobanya dan antivirusnya. Tetapi nanopartikel tembaga ini umumnya disintesis menggunakan proses kimia yang sifatnya beracun dan tidak ramah lingkungan. Sementara itu, Adratum penicillin merupakan sejenis gulma yang juga berkhasiat sebagai obat tradisional dan kaya akan fitofenol yang penting untuk proses biosintesis. Jadi, apa sih proses biosintesis? Proses biosintesis adalah reaksi antara garam metal dan ekstrak tanaman yang memproduksi nanopartikel logam. Metode ini jauh lebih murah, mudah, dan lebih ramah lingkungan dari proses kimia yang tadi saya sebutkan. Riset telah dilakukan oleh para ilmuwan di LIPI dan Ben Gurion University untuk meneliti masker menggunakan tembaga dan pelapisan permukaan menggunakan nanopartikel tembaga untuk melawan virus SARS-CoV-2. Ternyata virus ini dapat hanya bertinggal di permukaan tembaga selama 4 jam, sedangkan dapat hidup di permukaan lain selama berhari-hari. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyintesis nanopartikel tembaga menggunakan Aderatum chronozoides dan menguji hasilnya untuk mendapatkan besar dan bentuk dan juga uji kemampuan antimikroba dari nanopartikel tembaga. Eksperimen ini dibagi menjadi 5 langkah utama, yaitu preparasi ekstrak, uji fitokimia, sintesis nanopartikel, karakterisasi dan enzim, dan uji kemampuan antimikroba. Variabel independen dari proses biosintesis adalah konsentrasi ekstrak dan copper sulfate, yaitu 1:10, 1:3, dan 1:2. Lalu variabel kontrol ada pH 10 dan suhu 60 derajat Celcius. Lalu variabel terikatnya adalah diameter nanopartikel dan bentuknya, serta juga uji kemampuan antimikrobanya, yaitu diameter zona inhibisi. Scanning elektron mikroskopi dilakukan untuk mendapati besar dan bentuk nanopartikel. Hasil diperkirakan sekira 10 hingga 50 nanometer, dan hasil akan ditampilkan sebagai tabel, sebagai uraian, dan foto SEM. Uji antimikroba dilakukan dengan metode disk diffusion. Hasil diameter zona inhibisi diukur dan diharapkan sekitar 10 hingga 30 mm. Hasil akan ditampilkan sebagai foto agar dan juga tabel seperti tabel yang ditunjukkan. Sehingga nanopartikel tembaga dapat disintesis dengan cara yang lebih ramah lingkungan untuk aplikasi sebagai media antimikroba di masa new normal. Marilah kita saling menjaga bersih lingkungan kita. Terima kasih.